Meskipun terkenal dengan keangkerannya, namun Hotel Majapahit hingga kini hampir tidak pernah sepi dari para pengunjung. Bahkan nih, hotel yang tergolong mewah ini sering menjadi penginapan bagi para pejabat penting di Indonesia lantaran mempunyai nuansa hotel yang klasik, di mana menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap tamu hotel yang datang. Patung Pastor Fobrak sendiri memiliki tinggi sekitar 4 meter berwarna hitam. Dengan busana pastornya di mana tentunya menambah kesan angker di malam hari. Bahkan beberapa orang konon katanya ada yang pernah terkejut dan terjatuh ke pinggir jalan lantaran melihat mata patung pastor yang bergerak sendiri. Dengan adanya hal ini, banyak masyarakat yang percaya bahwa mitos tersebut berkembang hingga kini lantaran ulah makhluk gaib yang suka memanipulasi pengunjung Taman Maluku agar melihat seolah-olah mata patung pastor bergerak mengikuti mereka. Namun, beberapa orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib justru memiliki pendapat yang logis. Mereka berpendapat hal tersebut disebabkan kesalahan mata ketika menangkap gambaran patung yang hanya memiliki satu warna saja. Sehingga mata pun sulit membedakan dengan jelas bagian mata patung. Karena bisa jadi bagian yang seolah-olah melihat tersebut sebenarnya bagian samping atau belakang kepala patung dan bukan bagian wajahnya. Sosok patung Pastor Fobrak ini konon katanya juga dijaga oleh beberapa makhluk tak kasat mata lainnya. Seperti rumor yang beredar, di mana seringkali terlihat sosok hantu wanita yang mirip dengan noni-noni Belanda. Dalam kemunculan noni Belanda ini, konon katanya bisa diketahui dengan datangnya aroma bunga melati yang sangat menyengat hingga membuat suasana semakin mencekam. Bahkan bukan hanya itu saja, sosok buto ijo dan sosok tinggi besar juga dipercaya sering menampakkan diri di kawasan Taman Maluku. Bahkan mereka juga dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penjaga patung Pastor Fobrak lantaran di bawah patung tersebut dipercaya sebagai makam beliau. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya mitos-mitos tersebut, tentunya kita juga harus tetap menjaga sikap dan perilaku dimanapun kita berada. Lantaran kita tidak tahu makhluk apa yang mungkin sedang mengawasi. Turunnya hujan yang semakin lebat pun seolah juga menambah keangkeran Taman Maluku. Hingga tim pun akhirnya harus mengakhiri eksplorasi dan mencoba mencari kebenaran mitos-mitos dan kembali ke Jakarta. Ya, saya akan menghentikan eksplorasi saya. Tapi saya masih penasaran dengan sosok yang di sini. Tapi hujan sudah mulai deras pemirsa. Saya akan menghentikan sekarang. Lantas, mengapa sosok patung Fobrak begitu ditakuti oleh warga setempat? Alasan apa ya hingga sosok patung tersebut yang konon katanya sering mengganggu melalui hal-hal yang berbau metafisika? Ketika melihat patung Fobrak, posisi patung yang tepat menghadap jalan memang terlihat semakin menyeramkan di malam hari. Selain mitos yang beredar bahwa patung ini konon katanya bisa bergerak sendiri hingga bisa mengawasi setiap orang yang berada di sekitarnya. Patung Pastor Fobrak ini konon katanya juga dijaga oleh beberapa makhluk tak kasat mata lainnya. Seperti rumor yang beredar, di mana seringkali terlihat sosok hantu wanita yang mirip dengan noni-noni Belanda. Dalam kemunculan noni Belanda ini, konon katanya bisa diketahui dengan datangnya aroma bunga melati yang sangat menyengat hingga membuat suasana semakin mencekam. Bahkan bukan hanya itu saja,
Sosok buto ijo dan sosok tinggi besar juga dipercaya sering menampakkan diri di kawasan Taman Maluku. Bahkan mereka juga dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penjaga patung Pastor Fobrak lantaran di bawah patung tersebut dipercaya sebagai makam beliau. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya mitos-mitos tersebut, tentunya kita juga harus tetap menjaga sikap dan perilaku dimanapun kita berada. Lantaran kita tidak tahu makhluk apa yang mungkin sedang mengawasi. Meskipun terkenal dengan keangkerannya, namun Hotel Majapahit hingga kini hampir tidak pernah sepi dari para pengunjung. Bahkan nih, hotel yang tergolong mewah ini sering menjadi penginapan bagi para pejabat penting di Indonesia lantaran mempunyai nuansa hotel yang klasik, di mana menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap tamu hotel yang datang. Museum Fathahillah. Memang, tak semua gedung yang ada di Jakarta merupakan gedung baru. Tentunya masih ada gedung-gedung lama dan bersejarah di Jakarta yang kerap kali menjadi perhatian wisatawan lokal dan juga mancanegara. Seperti salah satunya kawasan Kota Tua yang memiliki beberapa museum bersejarah. Sebut saja salah satunya adalah Museum Fathahillah yang hingga kini gedung tersebut masih terlihat indah dan kokoh. Namun di balik itu semua, konon katanya menyimpan banyak kisah mistis yang akan membuat bulu kuduk seketika berdiri. Dalam sejarahnya, Museum Fathahillah rupanya juga difungsikan sebagai gedung pemerintahan di era Belanda yang dijadikan tempat sebagai tempat eksekusi. Dalam kisahnya, seorang tahanan yang akan dieksekusi akan diberi tanda dari orang-orang di sekitar museum melalui sebuah lonceng yang dikenal dengan nama lonceng kematian. Setiap satu kali berbunyi, konon katanya, berarti tahanan mulai digiring ke ruang pengadilan. Jika berbunyi 2 kali, berarti tahanan sudah harus berada di podium pengadilan. Dan untuk lonceng ketiga, menjadi tanda bahwa tahanan akan segera dieksekusi yang disaksikan oleh pejabat serta hakim pengadilan. Di saat-saat tertentu, lonceng yang dulu memang selalu dibunyikan saat malam hari masih sesekali berbunyi dengan sendirinya. Bahkan tidak hanya bunyi 1 kali, namun sesekali sering terdengar bunyi lonceng sebanyak 3 kali. Kini Museum Fathahillah memang sudah direnovasi besar-besaran yang selesai pada tahun 2015 lalu. Seluruh struktur bangunan museum mulai bagian depan hingga bawah tanah konon katanya sudah diremajakan kembali. Meski begitu, tetap saja Museum Fathahillah kini justru dimanfaatkan oleh para pengunjung sebagai tempat wisata mistis, di mana sebagai tempat untuk mencari peruntungan hal-hal yang bersifat gaib.